Ya, teman-teman, kata peribahasa practice makes perfect. Yang artinya ya kalau kita rajin berlatih, pasti kemampuan kita pada suatu bidang akan meningkat menjadi lebih mumpuni. Oke, beberapa soal pada video ini masih terkait dengan soal penalaran umum terkait dengan materi penalaran kuantitatif. Kita ke soal yang pertama. Oke, ini ada soal ya. Soal yang pertama, teman-teman. Di antara bilangan berikut, manakah nilainya yang lebih besar dari sepertiga dikali 20%? Ya, teman-teman boleh cari dulu ya, berapa kira-kira nilai dari sepertiga dikali 20%. Kemudian nanti dibandingkan dengan opsi jawaban. Nah, triknya gimana teman-teman? Triknya adalah persentasenya kita buang nih. Sehingga persamaan ini kita nanti dapatkan nilainya. Jadi sepertiga dikali dengan 20. 20 itu kan 1/1 ya teman-teman. Jadi ini sama aja dengan 20/3. 20/3 itu berapa teman-teman? 20 dibagi 3 hasilnya adalah 6 ya teman-teman ya. 6 koma. Oke, coba kita lihat. 20 dibagi 3. Itu 6 ya. Ini 18. Sisanya 2. Kemudian ini 20. Kemudian dibagi 3 juga 6. Berarti ini adalah 6,6 ya. Jadinya sama dengan 6,6. Nah, berarti kita disuruh ngebandingin mana nilai dari opsi A, B, C, D, E yang nilainya lebih besar dari 6,6. Kita coba cek yang 1/5. 1/5 kali 24/1 ya. Persennya kita hilangkan. Sama dengan 24 dibagi 5. Kita lihat ya teman-teman ya. Berapa nilainya 24 dibagi 5. Ini hasilnya adalah 4. 4 kali 5 hasilnya 20 ya teman-teman. Oke, nggak usah kita lanjutkan karena ini nilainya adalah 4 koma ya. Kemudian yang 1/6 dikali 3. 1/6 kali 3 berapa hasilnya? Oke, ini 1/6 dikali 3 ya, 1/1. Jadi hasilnya adalah 33/6. Kita coba ya, berapa nilai 33 dibagi 6? Ini 5. 5 berarti masih kecil ya, berarti ini bukan, ini juga bukan. Kita coba 90. 1/6 1/16 ya, kali 90. Ini hasilnya adalah 90/16. Kita coba ya, berapa? 90 bagi 16 itu 5 kali 1, 5. Berarti ini hasilnya juga 5 teman-teman. Karena 5 kali 16 itu 80. Ya, ini juga bukan, karena lebih kecil ya. Kemudian yang 1/4 dikali 30/1 ya, ini nilainya adalah 30/4. Berapa 30 bagi 4 teman-teman? Oke, kita coba ya. 30 bagi 4 itu hasilnya 7. 7/28 ya, sisa 2. Kemudian nih 20 berarti 7,5. Iya. Berarti jawabannya ini, karena ini nilainya adalah 7,5 ya. Ini jawabannya ini teman-teman. Oke ya. Mudah ya teman-teman ya. Oke, kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua, rata-rata satu botol tinta dapat digunakan untuk mencetak 100 halaman buku ya. Jadi
Oke, sorry ya. Dia di sini 1 botol itu sama dengan 100 halaman. Nah, pada kondisi manakah pekerjaan mencetak menghabiskan tinta paling banyak? Kalau kondisi A ya, 5 buku yang masing-masing terdiri atas 40 halaman. Berarti kan 5 kali 200. Ini hasilnya 1000. Ini berarti 10 botol. 6 buku yang masing-masing terdiri atas 200. Berarti kan 6 kali 200. Ini 1200. Berarti ada 12 botol. Kalau yang C, 6 buku yang masing-masing terdiri dari 300. Berarti kan 6 kali 300 berarti 18 ya teman-teman. Berarti ini 18 botol. Yang D, 8 buku yang masing-masing terdiri atas 100. 8 kali 100 ya, ini cuman 8 botol ya teman-teman. Kemudian yang E, 8 buku yang masing-masing terdiri atas 200. Oke, ini yang 8 kali 200. Ini hasilnya 1600. Ini berarti 16 botol. Jadi yang ini ya 18 botol teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita ke soal yang ketiga. Hasil perhitungan yang lebih besar dari 33 ditambah 2/5. Nah, ini gimana caranya teman-teman? Ya, caranya adalah bilangan ini ya, ini dijadikan dulu pecahan biasa. Jadi 5 kali 2, 10, tambah 2, 12. Ini nilainya sama aja dengan 12/5. Nah, 12/5 itu berapa? Langsung kita bagi ya teman-teman ya. 12 dibagi 5, itu hasilnya adalah 2 ya. Ini 10, sisanya 2. Berarti ini 2, ya, 20. Berarti ini 20 bagi 5 adalah 4. Berarti ini nilainya adalah 2,4. Kemudian 33%. Berapa 33%? 33% itu adalah, kita hitung ya teman-teman ya, 33 dibagi 100. Berapa? Oke, berarti ini kita tambahin 0 jadinya koma ya. Ini dapatnya berapa? 3. 3 kali 100, 300. Sisanya masih 30. Berarti ini 3,3. Berarti berapa nilai ini teman-teman? Berarti nilai yang A itu adalah 0,33 ditambah 2,4. Ini hasilnya adalah 2,73. Oke, itu. Jadi nilai ini ya teman-teman, nilai ini ya adalah 2,73. Sekarang kita hitung yang ini, berapa nilainya? Nah, ini sudah kita ketahui teman-teman. Ini nilainya udah 2,42. Berarti yang perlu kita cari hanya 3/7-nya. 3 dibagi 7. Berapa? 3 bagi 7 berarti 30 ya. Ini 0, ya. 30 bagi 7 berapa? Berapa ya? 4 ya teman-teman. 4. 4 kali 7, 28. Sisanya 2. Kemudian tambah 0 ya, berarti ini adalah 2 ya, 0,42. Seperti itu. Berarti ini tambahin aja, 2,42 ditambah 0 ya. Sorry teman-teman. Ditambahin 0,42. 0,42. Ini hasilnya adalah 482. 2,842. Ya, nilai 33, ini nilai 33,8
itu adalah ini 2,7 ya teman-teman, ini. Sementara yang A kita cari itu nilainya adalah 2,8. Berarti otomatis teman-teman A itu lebih besar daripada yang 33% kali 2/2/5. Jadi yang lain nggak perlu kita cari teman-teman, karena nilai yang A itu sudah lebih besar dari 33% ditambah 2/5 untuk menghemat waktu. Oke ya, sudah 3 soal kita coba selesaikan. Kita ke soal yang keempat. Oke, soal keempat boleh dicermati dulu ya teman-teman dan coba cari jawabannya. A akan melakukan perjalanan ke kota X dengan mempertimbangkan beberapa kondisi berikut. Nah, kondisi yang dipertimbangkan, jika kondisi lalu lintas lancar, waktu tempuh lebih singkat, 12,5%. Jadi, ini yang lebih singkat. Lebih singkat 12,5%. Jika memilih rute alternatif yang salah, waktu tempuh lebih lama. Ya, jadi kalau rutenya salah, waktu tempuhnya menjadi lebih lama. Ini menjadi lebih lama. Lebih lamanya berapa? 1/8 kali. Jika kondisi fisik kurang bugar, waktu tempuh bertambah. Berarti tambah lama juga. Tambah lamanya berapa? 10%. Jika kondisi kendaraan yang prima, waktu tempuh lebih singkat. Lebih singkatnya menjadi 1/10. Manakah di antara pilihan berikut yang memberikan kemungkinan A menempuh waktu paling singkat? Nah, yang diminta adalah yang paling singkat. Berarti yang singkat adalah waktu tempuh lebih singkat ditambah waktu tempuh lebih singkat. Jadi, waktu tempuh yang lebih singkat yang mana? Oke, kita lihat kondisi ya. Yang membuat singkat yang mana nih? Singkat. Yang singkat itu yang pertama adalah lalu lintas lancar. Yang pertama itu lalu lintas lancar ya, lalu lintasnya lancar. Kemudian kondisi yang kedua yang membuat lebih singkat apa? Jika kondisi kendaraan prima. Nah, ini kendaraannya prima. Jadi yang membuat singkat itu apa? 1, jika lalu lintas lancar. Nah, ini ya, lalu lintas lancar. Kemudian dengan kendaraan prima. Jadi, yang perlu kita cari yang dua-duanya ini. Yang mana yang lalu lintas lancar? Oke, yang A, kondisi lalu lintas lancar, rute alternatif, berarti bukan. Kondisi lalu lintas dan kondisi kendaraan. Nah, ini berarti ya, teman-teman. Karena kan yang membuat lebih singkat adalah yang lalu lintas lancar dan kendaraan prima. Yang C, rute alternatif dan kondisi fisik, bukan rute alternatif. Iya. Jadi, triknya begitu teman-teman. Cari saja yang mana yang membuat waktu menjadi lebih singkat. Ya, itu triknya. Jadi, nggak usah dihitung kali teman-teman ya. 12,5% ditambah 1/10 kali ya. Atau dikali ya. 12,5% dikali 1/10 kali. Itu hasilnya berapa. Jadi, cukup cari saja mana kondisi yang membuat perjalanan atau waktu tempuhnya menjadi lebih singkat. Oke, kita ke soal yang ke-5 ya, teman-teman. Soal ke-5 di sini. Data prestasi ujian fisika suatu SMA menunjukkan bahwa nilai prestasi Eko itu lebih tinggi dari Amir ya. Eko lebih tinggi daripada Amir. Nilai prestasi Bowo sama dengan Opi. Bowo sama dengan Opi. Dan nilai prestasi Kardi lebih tinggi daripada Adit. Berarti Kardi dulu baru Adit. Nah, ini Adit.
Jika nilai prestasi Bowo lebih tinggi dibanding Amir, ini Bowo, berarti Bowonya bisa di sini. Kalau tidak di sini ya, berarti bisa jadi di sini. Ya, jadi Bowo bisa tempatnya di dua posisi, yaitu tepat di atas Amir atau bisa jadi di atas Eko. Karena informasinya, jika nilai prestasi Bowo lebih tinggi dari Amir dan prestasi Kardi sama dengan Amir, Kardi di sini. Adit otomatis paling rendah ya, teman-teman. Maka nilai prestasi Eko lebih tinggi daripada Opi. Eko lebih tinggi dari Opi, belum tentu. Karena Opi itu bisa di sini, bisa juga di sini. Opi lebih tinggi dari Amir, ya jelas. Amir di sini, Opi di sini atau di sini. Ya, ini jawaban yang benar ya teman-teman. Kita cek yang C, Bowo lebih tinggi daripada Eko. Bowo lebih tinggi dari Eko. Bisa di sini, bisa di sini. Belum tentu. Kardi lebih tinggi dari Opi. Kardi lebih tinggi dari Opi. Salah. Adit lebih tinggi daripada Eko. Adit, ya jelas salah. Jadi jawaban yang benar adalah B ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat dan terima kasih.